Padahal hakikatnya apa? Akhirat itu pada dasarnya yang dituju, dunia suatu saat akan ditinggalkan. Tapi rata-rata manusia banyak yang rela berkorban untuk duniawinya, tapi tidak rela berkorban untuk akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sabtu Alam di channel Spiritual Sufi. Banyak orang-orang beranggapan bahwa menuju akhirat atau menuju Allah itu gratis. Saya juga nggak tahu siapa yang mencetuskan kata-kata itu sehingga menjadi sebuah dogma yang di kalangan masyarakat pada umumnya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri itu mengajarkan tentang pengorbanan, tentang sedekah. Itu bukan sesuatu hal yang gratis. Itulah yang terkadang manusia itu enggan untuk mendekat kepada Tuhan karena sudah tertanamkan dogma-dogma yang ada di dalam pikirannya. Nah, contoh diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah baik. Dan saya ambilkan ayat contoh satu lagi di surat Ali Imran ayat 92. Tidak akan sekali-kali kamu memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, itulah makanya aneh jika ada orang beranggapan bahwa menuju Tuhan itu gratis tanpa kita melakukan sebuah pengorbanan sesuatu kita langsung bisa masuk surga. Itu akhirnya banyak pada dasarnya orang-orang itu merasa beragama, umpamanya di Islam, tapi mengingkari ayat-ayat yang ada di kitabnya sendiri. Itu kan aneh. Itu yang harus jadi renungan di dalam diri kita, karena logikanya begini. Orang ketika mati, seluruh harta dunia yang kita miliki akan kita tinggalkan. Itu bukan sesuatu hal yang gratis, sudah kita cari capek-capek, nyatanya toh kita lepaskan semua. Dan ketika kita nggak ada perjuangan dalam berinfak atau bersedekah di jalan Tuhan, yaitu kita tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Jadi harus menjadi perenungan di dalam diri kita agar merubah mindset seperti itu. Karena apa? Banyak orang yang berlomba-lomba mengeluarkan harta duniawinya untuk urusan duniawinya saja, rela berkorban mati-matian. Contoh untuk kebutuhan entah itu anak sekolah, entah itu untuk kebutuhan memenuhi hawa nafsunya, itu berani berkorban mati-matian, bahkan rela dihutang-hutangin. Nah, untuk menuju ke jalan Tuhan yang sebenarnya untuk dirinya sendiri, tapi tidak berani berkorban mati-matian. Padahal hakikatnya apa? Akhirat itu pada dasarnya yang dituju, dunia suatu saat akan ditinggalkan. Tapi rata-rata manusia banyak yang rela berkorban untuk duniawinya, tapi tidak rela berkorban untuk akhiratnya. Itulah makanya aneh. Makanya kebanyakan orang beragama itu masih di dalam angan-angannya sendiri. Tapi banyak yang tidak menyadari hal itu. Karena apa? Cenderung terdoktrin oleh hafalan kitabnya. Gitu. Padahal agama itu bukan hafal-hafalan kitab, tapi tentang praktek menuju ke akhirat dengan melepaskan kecintaan-kecintaan duniawi dengan cara berkorban itu tadi. Agar apa? Agar rizki yang pernah kita terima atau yang kita terima
Kalau orang meyakini rezeki itu dari Tuhan, itu ada manfaatnya di jalan Tuhan gitu, bukan terus kita tumpuk-tumpuk. Kita tumpuk-tumpuk juga nggak ada manfaatnya, ketika kita mati udah hilang semua. Karena apa? Sesuatu hal yang bermanfaat itu ketika kita sedang hidup, masih hidup jasmaninya, itu kita infakkan atau kita sedekahkan di jalan Tuhan. Itu yang harus menjadi perenungan di dalam diri kita. Dan banyak orang yang takut kehilangan duniawinya daripada kehilangan Tuhannya. Jadi fenomena-fenomena di zaman sekarang itu rata-rata orang itu bahasanya pelit dengan dirinya sendiri, padahal ketika berkorban pun itu untuk dirinya sendiri dalam urusan akhiratnya. Nah, sedangkan untuk dirinya sendiri saja pelit sekali lah, apalagi untuk orang lain, kan poinnya begitu. Jadi mari kita renungkan bersama-sama. Jadi agama ataupun menuju kepada Tuhan itu tidak ada yang gratis. Kalaupun tidak bisa berkorban secara harta, bisa menggunakan tenaga, pikiran. Karena apa? Sifatnya barter disebutnya. Bukan berarti gratis kita berdiam diri, hanya ibaratnya sholat 5 waktu, berdiri hingga sujud. Bukan itu. Karena hakikat pengabdian itu disitu penuh dengan pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan tentang cinta-cinta duniawi. Makanya di dalam sholat kan sering membaca kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sebuah pernyataan. Orang yang sholat kan rata-rata aslinya menyatakan dirinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tapi nyatanya mana? Itulah. Jadi belum, itu hanya masih angan-angannya sendiri. Dawung untuk berkorban saja masih mikir 1 juta kali gitu. Karena apa? Beranggapan atau sudah termindset di dalam isi kepalanya bahwa menuju Tuhan atau menuju akhirat itu gratis. Padahal Tuhan memberikan rezeki itu untuk berjalan, melangkahkan kita di jalan Tuhan, bukan untuk kita tumpuk-tumpuk gitu. Agar apa? Agar hidup kita itu bermanfaat gitu. Baik, sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Salam rahayu untuk semua saudaraku, salam bahagia selalu, salam damai, salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.